Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa wal qasidana waghfir lana ma madha wasal karami. Ya Rabbi bil Mustafa wal qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul badani wa thaqalan wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja shafa'atuhu fi kulli hali minal awwali muqtadimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al rajai ghayra munakkisin ladayka waj'al hisani ghayra munkharimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وأمن على جميعنا نذر بما كفرت تمه خطايانا في بدء ومنتدب. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وصل ربي على منبر ما ضلت سد الدار ولا يجبون الأمين. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والبلوى سد والأنصار ما تكبروا والدهوى فتركوا بالعدوى بالمنين. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah pengajian Majelis Ta'lim Musalla Al-Hikmah, insyaallah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridho serta barakah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini
Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat bersama-sama kembali hadir, duduk bersimpuh serta beriktikaf dalam rangka kita beribadah lewat thalabul ilmi. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin dan hadirat, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-121. Wa id ghadawta. Bagi yang ingin menyimak silakan diambil Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 121. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi abwaab ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta, dan ingatlah ketika engkau berangkat pagi-pagi min ahlika, dari rumah keluargamu, tubawwi'u, kamu menempatkan al-mu'minina, orang-orang mukmin, maqa'ida, beberapa tempat, lil qitali, untuk berperang, wallahu, dan Allah, sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya, di mana ayat sebelumnya menerangkan tentang bagaimana
permusuhan orang-orang yang ingkar kepada Allah bersama dengan orang-orang munafik terhadap orang Islam. Di mana yang lalu diterangkan bahwa mereka saling mencintai satu dengan yang lain, mereka saling bekerja sama satu dengan yang lain, lalu kemudian membuat cara-cara agar supaya umat Islam itu mengalami kekalahan, mengalami kelemahan dan kekalahan. Itu dibuat rekayasa oleh mereka. Tetapi kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apabila kalian tetap dalam kesabaran serta kalian tetap dalam ketakwaan kepada Allah, maka mereka tidak akan mampu membuat tipu daya yang mencelakakan terhadap kalian, wahai orang-orang mukmin. Nah, tipu daya perbuatan mereka dalam melemahkan perjuangan umat Islam itu disebutnya adalah perang urat syaraf. Bentuknya tidak dalam peperangan secara fisik, tetapi mereka terus-menerus memerangi umat ini, memerangi orang-orang mukmin supaya orang mukmin itu lemah dalam menegakkan ajaran agamanya. Ya. Seperti misalnya apabila akan ditegakkan tentang, sebut saja undang-undang anti pornografi, itu yang tidak setuju bukan orang di luar Islam, tapi yang tidak setuju sebagian orang Islam. Apabila ditegakkan orang-orang yang melakukan perbuatan zina, mereka dihukum cambuk 100 kali kalau yang melakukan bujang perawan. Lalu kalau yang melakukan itu sudah pernah menikah, maka dihukum rojam, yaitu ditimpuk, ya, dikubur seleher, ditimpuk sampai mati. Siapa yang tidak setuju akan aturan undang-undang itu bukan orang di luar Islam, tapi lagi-lagi sebagian dari orang Islam. Nah, orang Islam yang tidak tegak dalam hukum-hukum Islam seperti ini, mereka itu melemahkan kekuatan-kekuatan Islam, sehingga mereka memerangi gerak langkah umat Islam dalam menegakkan agamanya, dan mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kalau dalam bahasa politisnya namanya perang urat syaraf. Umat Islam dibuatkan budaya-budaya non-muslim, seperti misalnya dulu zaman muda-muda kita yang sekarang umurnya sudah 50-an ke atas, itu nggak kenal yang namanya Valentine's Day. Ya, Valentine's Day, hari apa itu? Hari cinta. Ya, hari kasih sayang. Tanggal berapa? 14 apa? Pada apa? Jangan-jangan tua-tua pada ikut-ikutan Valentinan ini. Nah, ini adalah budaya luar Islam yang ditransfer ke kita Indonesia, sehingga tahun 2000-an, bahkan sebelum tahun 2000, anak muda-mudi kita pada ngerayain hari Valentine's Day. Nah, ini cara mereka memerangi budaya Islam. Budaya Islam diperangi oleh mereka, diganti dengan budaya kafir, supaya biarlah orangnya Islam, biarlah namanya Islam, biarlah agamanya Islam, tapi perilakunya menjadi perilaku orang di luar Islam. Itu cara-cara mereka. Jadi buatkan perjudian, dibuatkan budaya-budaya, terus kemudian dirusak dengan obat-obat terlarang. Itu obat-obat terlarang dari mana? Kan orang Indonesia tidak bisa memproduksi. Orang Indonesia kalau mau mabuk zaman dulu, ya paling makan
kecubung, ya. Makan buah kecubung, ntar baru dah jalannya goyang-goyang, ya. Ya, udah sebatas itu. Tapi zaman sekarang bermacam-macam. Ada morfin, ada ganja, ada hasis, ada apa lagi? Lem ibon. Lem ibon itu mah kangen udah politis itu ya. Tapi memang lem ibon juga dipakai buat mabok anak-anak. Iya. Yang nggak pada punya duit, patungan beli lem ibon. Sesudah itu disedot sekenceng-kencengnya. Ntar mabok nih. Masya Allah. Apalagi pel sanek, ya. Terus apa lagi itu? Ekstasi, terus sapu-sapu, ya. Pel koplo itu yang paling murah, pel koplo, ya. Pel koplo 5.003. Ya Allah. Ya, emang tahu kan? Gitu, ya. Kali, saya nggak tahu ya. Pokoknya dengan berbagai macam cara itu yang memproduksi siapa? Orang-orang dari luar Indonesia. Siapa mereka? Yang pasti bukan kalangan orang Islam. Lalu dibawa ke Indonesia, berbagai macam cara membawanya. Ada yang sampai supaya nggak ketahuan ditelan, tapi sebelum ditelan itu pel ekstasi itu ditaruh di wadah, yang wadahnya itu anti rusak. Galak apalah gitu ya. Begitu keluar jebrok masih utuh sama wadahnya. Kayak luwak makan kopi. Luwak makan kopi kan kopinya masih utuh, kulit kopinya aja yang harusnya habis. Berbagai macam cara. Ada yang katanya dibawa pakai apa itu? Besi tiang pancang, ya, semacam-macam. Nah ini tujuannya apa? Untuk menghancurkan generasi muda Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Nah ini cara mereka memerangi kita umat Islam. Kalau generasinya sudah rusak, tukang mabok semua, sudah nggak ada yang dipilih menjadi pemimpin yang baik. Karena semuanya sudah mabok, sudah hancur. Sekarang kalau dibuat sensus tentang obat-obat terlarang, warga kita aja dah, ya. Anak-anak muda yang mungkin umurnya sekarang ya 20-an tahun, ya coba, atau sampling, ya. Sampling itu acak gitu ya. RT sini ditanya berapa orang, RT lain tanya berapa orang. Itu saya pikir prosentasinya sudah ada kali 50% ya. Udah pada ngerasain, iya, Masya Allah. Nah kalau ini keterusan, maka generasinya akan hancur. Kalau generasi ini hancur, maka hancurlah umat Islam Indonesia. Itu cara-cara mereka. Jadi la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Kata Al-Quran begitu. Mereka terus-menerus memerangi kalian dengan cara apapun sehingga kalian meninggalkan agama kalian. Kita bersyukur, alhamdulillah, Mushalah Al-Hikmah sudah banyak anak-anak muda yang masuk ke mushalah. Ini tandanya generasi ke depan akan hidup Islam. Ada beberapa masjid, beberapa mushalah yang anak mudanya nggak pada doyan ngaji kayak begini. Ya, pada kemana anak mudanya? Kemana bro? Kafe, nongkrong di kafe. Bahkan sekarang kafe sudah masuk ke kampung-kampung. Lihat tuh arah mau ke Kelurahan Palmerah, Kompleks Sandan. Sudah berapa puluh kafe di sini? Ya. Padahal dulu mah warteg, warung Padang, ya, warung Megono. Ya. Sekarang kafe. Kita keluar dari rumah, ya, ke arah utara sana ketemu Pasar Selipi, sudah banyak kafe. Ke arah barat ketemu wilayah Binus, sudah banyak kafe. Apalagi ke timur, udah ada yang kerlap-kerlip barangkali ya, seberang sana sudah banyak lampu kerlap-kerlip alias diskotik. Ya, sudah banyak diskotik. Ya Allah. Arah ke selatan sana
banyak juga kafe-kafe, Masya Allah. Kalau di warteg paling kekuatannya setengah jam, ya makan, ngopi, merokok itu paling setengah jam, nggak sampai kali ya. Tapi kalau di kafe isu itu bisa 2 jam, 3 jam, mungkin 4 jam ada kumpul, Masya Allah. Kopinya segelas, duduknya 2 jam, 3 jam, Masya Allah. Nah ini akhirnya apa? Generasi kita meninggalkan tugas yang sesungguhnya. Apa? Mempelajari agama, memahami agama untuk meneruskan generasi sesudah yang tua-tua meninggal dunia. Maka jangan kaget kalau zaman sekarang ya, ustadz, kiai itu ya menjadi makhluk langka, ya, semakin langka. Coba ya Bapak nyari ustadz ya, sesudah guru kita yang lalu meninggal, nyari ustadz yang cocok, yang condong, yang bisa diterima oleh umat, oleh jamaah, susah. Suruh duduk, suruh baca kitab, suruh nerangi, susah ya. Tapi kalau nyari penceramah sabar-sabar ya. Orang pintar ceramah banyak, tapi orang mengerti, memahami agama lalu menyampaikan sesuai dengan konteksnya semakin sulit, semakin susah. Masya Allah. Apalagi zaman sekarang memasukkan anak-anak ke pesantren semakin berat. Karena anak kalau mau dimasukkan ke pesantren sama teman-temannya dibilang, lu dibuang lu pesantren, bandel sih lu. Salah kita juga. Lo kalau nggak mau belajar, nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, gue buang lu ke pesantren. Bahasanya begitu. Jadi anaknya merasa dibuang kalau di pesantren. Masya Allah. Kasihan banget pesantren buangan. Nah ini sangat sekali. Maka kita harus waspada terus terhadap gerak langkah orang-orang di luar Islam, orang-orang munafik, supaya kita tidak terjebak pada jerat-jerat mereka dalam rangka melemahkan perjuangan agama Islam. Jadi ayat yang lalu telah kita bahas, saya hanya mengulas ulang, kemudian saya akan mengkorelasikan dengan ayat 121. Di ayat 121 kejadiannya bukan lagi perang urat saraf, tetapi sudah perang fisik. Nah, yang dikisahkan adalah zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemudian kita dilarang untuk bergaul secara akrab dengan orang-orang yang merendahkan agama kita dari kalangan umat Islam? Kita juga dilarang untuk bergaul secara akrab dengan orang-orang di luar Islam. Karena apa? Khawatir perlahan-lahan semangat perjuangan kita dilemahkan oleh cara-cara berpikir mereka. Ya, khawatir itu. Nah, di ayat ini Allah tunjukkan bagaimana perang fisik secara langsung yang terjadi di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Ingat ketika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat pagi-pagi ya, meninggalkan rumah, meninggalkan keluargamu, lalu kemudian kamu menempatkan orang-orang mukmin di beberapa tempat ya untuk berperang, maka Allah mendengar, Allah melihat. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir yang saya bawa, yang kita baca, al-muradu bihadhihi al-waqi'atu yauma Uhud. Yang dimaksud dengan kejadian ini adalah hari terjadi perang Uhud. Perang Uhud, yaitu perang di Jabal Uhud. Wa 'anil Hasan al-Basri, dan menurut Imam Hasan al-Basri yang beliau hidup di zaman sesudah sahabat, al-muradu bidzalika yaumul ahzab, kata beliau perang Ahzab. Tapi menurut sahabat Ibnu Abbas
menurut Sayyidina Hasan dan menurut Qatadah, Imam Qatadah, adalah perang Uhud. Kapan terjadinya? Kanat waqi'atu Uhud yawma sabti min Syawal sanata salasun minal hijrati. Bahwa terjadi perang Uhud itu hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga hijrah. Berarti Rasulullah baru 3 tahun hijrah ke Madinah. Kekuatan umat Islam sesungguhnya masih lemah. Masih lemah. Wa qala Qatadah li ihdai asyarata lailatan khallat min Syawal. Kata Imam Qatadah, kejadiannya yaitu li ihdai asyarata, yaitu tanggal 11 malam lewat dari bulan Syawal. Jadi tanggal 11 lewat ya 11 12 gitu. Wa qala Ikrimah, dan berkata sahabat Ikrimah, yauma sabat lin nisfi min Syawal. Kata sahabat Ikrimah, terjadinya hari Sabtu. Benar, semua sepakat kejadiannya hari Sabtu, tapi pas tanggal 15 bulan Syawal. Kalau kata Qatadah, sesudah lewat tanggal 11, ya antara 12, 13 sampai 15 bulan Syawal. Bagaimana kejadiannya? Bahwa hari Jumat, sesudah Rasulullah sholat Jumat, itu sahabat-sahabat tidak diperkenankan pulang. Kemudian Rasulullah menghimpun kekuatan, ya, sampai terhimpun kekuatan umat Islam sejumlah 1000. Lalu Rasulullah menempatkan, kamu jadi panglima perang, kamu berposisi di sayap kanan. Kamu panglima perang berposisi di tengah 2 orang. Kamu posisi kiri, ya, kamu posisi kiri. Jadi sudah diatur itu. Dipilih orang-orang ahli pemanah naik ke atas gunung Uhud. Karena apa? Ini perkiraan orang-orang musyrik dari Mekah itu jumlahnya sampai 3000. Ya, umat Islam hanya 1000. Berarti 1 berbanding 3. 1 orang harus bisa mengalahkan 3 orang. Sebabnya apa kejadian perang Uhud itu? Wa kana sababuha annal musyrikina hina qutila man qatala min asyrafihim yauma Badar. Sebab-sebab terjadinya perang Uhud adalah bahwa orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah, mereka kalah perang di perang Badar. Bahkan pembesar-pembesar mereka itu kalah, ya, pada mati. Ya. Maka mereka menghimpun kekuatan untuk berperang pada berikutnya, yaitu namanya perang Uhud. Kejadiannya di Jabal Uhud. Perang dalam Islam selama zaman Rasulullah SAW, beliau melakukan peperangan itu selama 23 tahun kurang lebih. Itu perang sampai 84 kali. Perang sampai 84 kali. Berarti setahun bisa berapa kali? Bisa 3 kali ya. 84 dibagi 23 berapa tuh? 84 bagi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya gampangnya setahun bisa 4 kali. Ya, kalau 4 kali, kalau 22 kali 4 berapa? 86. 96. Ya. Jadi selama Rasulullah menjadi seorang Rasul, perang itu sampai terjadi 84 kali. Selama masa kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Di antaranya adalah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian perang Ahzab, dan juga ada beberapa perang yang lain. Maka ketika dalam perang Badar umat Islam itu menang, maka dalam perang Uhud itu terjadi penyusupan, penyusupan, bahwa
ketika Rasulullah selesai dari sholat Jumat, falamma faragha minha shalla ala rajulin min Bani Najjar yuqalu Malik bin Amr, wastasyara Rasulullah sallallahu an-nasa ayakhruja ilaihim am yanqusu bil Madinah. Jadi seorang dari Bani Najjar namanya Malik bin Amr memberikan isyarat pada Rasulullah, ya Rasulullah, mumpung orang-orang pada sholat Jumat nih, ya tak usah pada pulang deh, kita rembukan. Ya persis kayak di musola Al-Hikmah ini, ya. Ini mumpung jamaah masih ngumpul, kita rembukan nih kan mau bikin menara. Kira-kira ongkosnya berapa, biayanya berapa, dari mana gitu. Ya. Komandannya ya Pak Ketua. Gitu. Mana Pak Ketuanya? Gitu ya. Nah, itu lalu kemudian mereka berbicara, apakah kita akan keluar dari Madinah menghadang orang-orang kafir musyrik Mekah, atau kita mau diem aja di Madinah, nggak usah dilayani. Fa'asyara Abdullah bin Ubay bil maqami bil Madinah. Lalu Abdullah bin Ubay mengatakan, fa in aqamu basyarun mahbasun wa in dakhaluha qatalahumur rijal bi wujuhihim wa ramahumun nisa wasibyan bil hijarah min fawqihim wa in raja'u khaibin. Kata Abdullah bin Ubay ini, kalau kalian berangkat perang maka akan melawan dengan mereka, setidaknya membangun kekuatan melawan mereka. Tapi kalau kalian diam saja lalu mereka masuk ke Madinah, mereka akan membunuh yang laki-laki, mereka akan menangkapi yang perempuan, mereka akan membunuh pula anak-anak kecil, ya, dilempari dengan batu dari atas mereka. Kalau kalian kembali kalian hebat, luar biasa, mendapatkan kemenangan, kata Abdullah bin Ubay. Wa asyara akharuna minas sahabat, dan sahabat yang lain memberikan isyarat, mimman lam yashhad bi badrin bil khuruji ilaihim, ya, orang yang tidak ikut berangkat perang dalam perang Badar. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah masuk, falabisa li ummatihi wa kharaja alaihim. Kemudian Rasulullah kembali dengan baju perangnya. Wa qad nadima ba'duhum, kemudian sebagian mereka menyesal, ya, sesudah menyemangati Rasulullah berangkat perang. La'allana istakarahuna Rasulullah SAW. Kalau begitu ya Rasulullah, kami menjaga kampung saja. Faqalu ya Rasulullah in syi'ta an nabkusa. Ya Rasulullah, kalau engkau menghendaki kami yang akan jaga kampung, ya. Yang mau berangkat silahkan yang lain. Faqala Rasulullah SAW, ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa li ummatihi ay yarji'a hatta yahkum Allahu lahu. Rasulullah memberikan semangat, tidak cakap bagi seorang nabi kalau sudah menyemangati umatnya dengan baju perangnya kemudian tidak berangkat perang. Itu namanya kalah sebelum bertanding, kata Rasulullah begitu. Nah, rupanya yang ojok-ojoki perang pertama itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sudah tahu kekuatan orang kafir. Kekuatan orang kafir 3.000 orang. Ini kalau orang Islam maju perang pasti kalah. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul dia orang munafik. Dia punya pasukan 300, nyampur di 1.000. Jadi jumlah 1.000 itu yang 300 adalah pasukan orang-orang munafik. Bayangkan Pak, bayangkan 1.000 orang 300-nya munafik. Yang dilawan 3.000 orang kafir, orang musyrik Mekah. Berarti umat Islam yang sesungguhnya 700 melawan 3.300. Bayangin aja. Rasulullah sudah dibisiki oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, hati-hati itu dengan orang itu yang menyemangati berangkat perang. Maka
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa li ummati ay yarji'a hatta yahkum Allah." Fasara Rasulullah fi alfin min ashabihi. Lalu kemudian Rasulullah memilih 1000 orang dari sahabatnya. Falamma kanu bisyauti, maka ketika mereka sudah semangat untuk berangkat perang, raja'a Abdullah bin Ubay bisulusil jaishi mughadiban. Kembali Abdullah bin Ubay dengan 300 tentaranya sambil ngomel-ngomel. Likaunihi atas keadaan mereka lam yarja' ila qaulihi wa qala huwa wa ashabu law na'lamul yawma qitalan lattaba'nakum walakinna la narakum tuqatiluna. Kata Abdullah bin Ubay ya dan kawan-kawannya, kalau kita melihat hari ini ya kalian berperang, maka pasti kami akan ikut kalian berperang. Tetapi kami tidak melihat bahwa kalian bakal menang. Kan gila ya. Kami bakal ikut perang ya Rasulullah, kami berada di belakang kalian, tapi kami melihat kalian gak bakal menang. Kan berarti kan udah dinom-nomi ya, dikendorkan semangatnya ya, dikendorkan semangatnya. Wastamarra Rasulullah SAW sa'iran hatta nazala sya'ab min Uhud adwat al-wajib wa ja'ala dhahrahu wa astarahu ila Uhud wa qala la tuqatilna ahadun hatta na'murahu bil qital wa nahina ya wa nuhayyi Rasulullah SAW lil qital wa huwa fi 700 min ashabihi. Jadi ketika berangkat tentaranya yang tinggal 700 tadi, Rasulullah perintahkan yang ahli mana naik ke atas gunung. Ini paham kan cerita ini? Paham ya? Yang ahli mana naik ke atas gunung, yang lain bersembunyi, jangan muncul. Lalu kemudian kata Rasulullah, jangan memulai memanah sebelum mereka masuk medan perang. Ini strategi perang Rasulullah. Wah, begitu mereka digerakkan ya pasukan umat Islam ya supaya pasukan orang kafir keluar. Ketika mereka keluar, yang dari atas gunung itu memanahi mereka. Itu ratusan yang mati. Ya, ratusan yang mati. Sementara genderang perang yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu, mereka dengan yel-yel dan dinyanyikan oleh biduan-biduan mereka dengan pakaian-pakaian telanjang ya, supaya pada semangat itu perang gitu, ya. Beda kalau umat Islam ya, kalau umat Islam semangat perang itu ya, yang dibawa liwat bendera ya. Memang benderanya hitam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ungu ya, bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bendera penyemangat perang. Ingat ya, bendera ini adalah penyemangat perang dan bukti bagian dari pasukan umat Islam. Jadi tidak ada tendensi lain. Ini saya sampaikan supaya nanti jangan salah paham. Kalau begitu bendera hitam yang dibawa sama orang-orang zaman sekarang bener dong benderanya Rasulullah. Iya. Ya benderanya bener sama, tapi itu liwat ya, itu benderanya Rasulullah. Kalau zaman sekarang benderanya ISIS ya, di mana ditengarai ISIS ini adalah ya, bikinan dari siapa? Al-Baghdadi, Junaidi Al-Baghdadi ya, yang dari Mesir ya. Sementara Junaidi Al-Baghdadi ini bekerja sama dengan Amerika dan Yahudi ya, itu sudah dipahami. Dan akhirnya kan meninggal juga Junaid Al-Baghdadi di Mesir. Malunya berulang-ulang kali lagi karena pinter dia nyari orang yang sama ditaruh di depan, begitu dibunuh muncul lagi orang yang sama ya, dianya masa satu doang ya. Nah itulah politis. Lalu kemudian berangkat perang, begitu
orang kafir itu sudah banyak yang mati, orang kafir sudah banyak yang mati, lalu lama nggak ada yang muncul lagi keluar perang. Kemudian orang-orang yang dari atas Bukit Uhud melihat, wah, udah habis nih orang kafir, udah kalah nih. Padahal ini strategi perang. Orang kafir pimpinannya begitu melihat anak buah mereka banyak yang mati, berhenti dulu, ya, tungguin orang yang dari atas turun. Itu orang yang dari atas turun. Benar, tidak berapa lama orang-orang dari Gunung Uhud itu turun dengan maksud mau mengambil jarahan harta rampasan perang, kudanya, pedangnya, baju perangnya, cakep-cakep, kelihatan dari atas gunung. Mereka turun, padahal diteriaki oleh Rasulullah, jangan turun, ya, jangan turun, jangan turun. Wa amara ala ramahi Abdullah bin Jubair, aku Bani Amr bin Auf, wa ramahu yawmaidin 50 rajulan, faqalahum amdihul khayla anna wa la nu'tina min qablikum. Begitu sudah memanah, pada mati, lalu ya, ngomong seseorang nih, 50 orang yang di atas itu, ambilin tuh al-khayl anna, ambil tuh kuda yang bagus buat kita, sebab kalau nggak kita ambil nanti diambil orang lain. Alzimu makanakum in kanatin nubuwatalana au alaina. Nah, ketika ada yang ngomong begitu, kata Rasulullah, jangan turun, tetaplah kalian pada tempat-tempat kalian, sebab ini adalah nubuwah buatku, ini adalah perintah Allah. Tapi rupanya ya, mereka pada turun, tidak mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka turun, orang kafir yang ahli memanah naik. Orang kafir ahli memanah naik, yang turun 50 orang dipanah oleh orang-orang kafir, habis semua. 50 orang yang di atas meninggal dunia, kemudian 20 orang yang di bawah juga meninggal dunia. Di antaranya adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sayyidina Hamzah. Kemudian termasuk pula yang meninggal dalam mengenaskan karena ingin menyelamatkan baginda Rasulullah SAW adalah Mas'ab bin Umair. Mas'ab bin Umair itu yang membawa panji-panji bendera. Dia anak muda, ganteng, ya, perlinte katanya, pakaiannya selalu najis. Iya, anak bangsawan, baunya wangi terus. Ya. Jadi bau wanginya khas. Sehingga perempuan-perempuan Arab zaman itu tergila-gila sama Mas'ab bin Umair. Ya, anak muda, ganteng, bangsawan, anak orang kaya. Tapi sayang orang tuanya belum masuk Islam pada waktu itu. Ya. Mas'ab bin Umair itu selalu menghalangi, ya, selalu menjaga Rasulullah SAW. Sehingga pada saat umat Islam sudah kacau, kocar-kacir, lalu kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW, maka Mas'ab bin Umair itu menghalangi orang-orang kafir, ya, supaya tidak membunuh Rasulullah. Begitu diangkat tangannya seperti ini, dipotong tangan kanannya, lepas. Ya. Tapi tidak surut perjuangannya ingin menyelamatkan Rasulullah. Dipotong lagi tangannya yang sudah aktif, ya, lepas lagi. Lalu kemudian yang terakhir, ya, jadi ingin dibelah, ya, ingin dibelah, karena sekalipun tangannya buntung masih terus kan. Ya, tetapi Mas'ab bin Umair, ya, kalau jorokin mundur itu apa namanya? Dorong mundur. Ya. Ya. Rasulullah didorong mundur lewat punggungnya Mas'ab bin Umair sehingga jauh dari orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menyingkir, lalu Mas'ab bin Umair itu mau dibelah, ya, hanya kenanya depannya sehingga hancur badannya. Meninggallah Mas'ab bin Umair.
dalam perang Uhud. Itu sahabat dalam rangka membentengi baginda Rasulullah SAW. Itulah sahabat-sahabat dalam rangka menegakkan agama Allah, agama Islam. Ya, seperti sahabat Abu Bakar ketika Rasulullah mau masuk ke Jabal Saur, Gua Saur, ya, kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, engkau di sini saja dulu. Biarlah aku yang masuk ke dalam terlebih dahulu. Emang kenapa wahai Abu Bakar? Begini ya Rasulullah, kalau di dalam ada binatang buas lalu menerkam, yang direkam saya, engkau selamat ya Rasulullah. Sebab kalau saya yang mati, matilah fardan, matilah sendirian saya. Tapi kalau engkau yang meninggal dunia, matatib dunia, matilah seluruh dunia. Artinya apa? Habis perjuangan Islam. Kalau Rasulullah saat itu meninggal dunia. Masya Allah. Mus'ab bin Umair juga begitu. Tangannya buntung tetap maju. Ya, Rasulullah didorong mundur dengan punggungnya, kemudian Rasulullah menyingkir. Ya, beliau pun kemudian meninggal dunia, ya, dalam keadaan mengenaskan. Maka ketika selesai dari perang Uhud, ya, ya, Rasulullah menguburkan jenazah orang-orang Uhud, ya, syuhada Uhud itu tidak dipindahkan dari tempatnya. Di mana dia meninggal di situ, digali kuburan, dimasukkan. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak disolatkan. Sebab mereka adalah orang-orang yang mati syahid, meninggal dunia dalam perjuangan agama Islam. Jadi orang yang meninggal dunia mati syahid seperti itu tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan. Kenapa? Sudah dimandikan oleh para malaikat, sudah dikafani dengan pakaian surga, dan sudah disolati oleh para malaikat. Dikuburkan saja, dikubur di situ. Maka kalau kita pergi haji atau pergi umrah, kita pasti ziarah ke syuhada Uhud, ya. Kita ziarah ke syuhada Uhud. Pernah terjadi, ini sekedar kisah saja. Pernah terjadi ketika zaman Khalifah siapa saya lupa, itu ada pelebaran jalan, sehingga mau tidak mau kuburan syuhada Uhud itu harus digeser ke dalam supaya tidak kena jalan. Lalu digalilah, ya, oleh penggali-penggali. Salah satunya ada kaki syuhada Uhud yang kesenggol pacul sehingga luka. Itu darahnya menetes masih segar, ya, seperti orang hidup yang terluka. Subhanallah. Itulah orang-orang yang meninggal dunia dalam syahid, ya. Maka wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia dalam berjihad di jalan Allah, dalam menegakkan agama Allah, mereka mati. Tidak, mereka tidak mati. Mereka hidup di alam yang berbeda, dan mereka diberikan rizki oleh Allah, dan mereka bangga dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam satu keterangan disampaikan, seandainya orang yang sudah mati boleh dihidupkan kembali, maka yang mula-mula ingin dihidupkan kembali adalah orang-orang yang mati dalam jihad di jalan Allah, ya. Jadi sampai dalam doa itu, Allahumma amatna tasnaini wa ahyasnaini. Ya Allah, aku rela engkau matikan 2 kali dan engkau hidupkan aku 2 kali. Kenapa? Karena kenikmatan, ya, ganjaran Allah yang disiapkan bagi orang-orang yang mati syahid. Ini mati syahid beneran ini, ya. Bukan yang bawa bom terus meletus, ya. Bawa bom ke pasar, diletuskan di pasar, itu bukan mati syahid namanya. Mati sangit, iya, mati sangit itu, ya.
nggak ada maknanya gitu ya. Ngakunya berjuang di jalan Allah, tapi ternyata ya, berjuang bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dalam Tamrin Pasar Sarinah gitu. Ya, dan di mana-mana. Nah, jadi ini sebuah pelajaran bagi kita ya, tentang bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam menegakkan agama Islam, dan juga bagaimana semangat umat Islam dalam rangka membela perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, kalau ayat yang dulu-dulu itu perangnya perang Quran syaraf, ya, hanya melemahkan kekuatan-kekuatan Islam. Pada ayat ini jelas mereka berperang langsung dengan umat Islam. Bahkan orang-orang munafik, kelompok dari Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka yang menyemangati perang, tapi begitu berangkat perang mereka mundur dan mereka membunuh umat Islam dari belakang. Nah, ini berarti terjadi selamanya dalam perjalanan sejarah Islam. Ada orang Islam yang beriman, ada golongan munafik, ada golongan kafir. Maka kita harus waspada. Yang paling harus kita waspadai adalah golongan orang-orang munafik yang mereka akan melemahkan kekuatan kita umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya, pelajaran ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Masih ada 2 ayat yang menerangkan lanjutan ini. Insyaallah waktu-waktu yang akan datang kita akan bahas kembali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jauh,